kayak apa ya, langsung selaras, langsung kayak ngeh kalau ini adalah sebuah tawaran yang emang mendekatkan kepada impianmu dan ini emang sebuah tanda gitu. Nah, tawarannya ini ya bisa kayak misalnya nih kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Nasutari. Oke, di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang salah satu tanda keajaiban sholawat dan loa akan hadir dalam hidup teman-teman semua. Nah, mungkin di beberapa video yang sebelumnya aku sering menekankan bahwa salah satu tanda keajaiban sholawat dan loa akan datang dalam hidup kita itu adalah adanya peristiwa kehilangan. Terus ada yang nanya, Kak, apakah harus ada peristiwa kehilangan? Karena peristiwa kehilangan sendiri kan sesuatu yang ya pasti bikin kita ke-trigger gitu, bikin kita sedih, bikin kita kayak down. Tapi itu hanya salah satunya teman-teman, tidak harus dalam bentuk kehilangan. Ada lagi salah satu tanda keajaiban itu udah deket ya, dan itu bukan kehilangan. Nah, apakah itu? Untuk seperti apa lengkapnya, kalau teman-teman penasaran, simak terus videonya dari awal sampai akhir ya. Sebelum ngebahas tentang tanda keajaiban itu udah mulai deket, nah sebelumnya aku pingin disclaimer ya ke teman-teman bahwa tanda keajaiban ini itu akan datang atau bisa dikatakan ini sebuah tanda kalau teman-teman emang sudah melaksanakan kayak misalnya riyadhah sholawat istimewa dan juga ritual loa, baik itu scripting, afirmasi, visualisasi, dan itu emang udah dilakukan secara intens minimal ya 21 hari atau 40 hari. Memang tidak harus sampai di waktu tersebut, maksudnya sampai 21 hari atau 40 hari, bisa kurang dari waktu tersebut atau lebih. Yang jelas ya, bisa dikatakan sebuah tanda kalau teman-teman emang sudah menjalani ikhtiar langit ya, doa sungguh-sungguh, kalau muslim ya lewat riyadhah sholawat istimewa, dan juga diselaraskan energinya dengan menggunakan beberapa teknik loa kayak scripting, afirmasi, visualisasi, dan itu udah intens dilakukan ya. Jadi disclaimer, ini bagi yang udah menjalankan, jadi ini bisa jadi sebuah tanda. Dan juga ya, ini juga bisa menjadi sebuah tanda yang sangat dekat juga kalau goals yang teman-teman impikan tersebut sudah clear, sudah jelas. Dan kalau bisa emang fokus pada satu tujuan dulu. Ya, jadi syaratnya ini adalah sebuah tanda yang benar-benar menunjukkan adanya keajaiban udah dekat adalah satu, udah ada goals yang emang clear dan udah diikhtiarkan secara langit lewat riyadhah sholawat istimewa, minta sungguh-sungguh kepada Allah, dan juga udah diselaraskan energinya menggunakan teknik the law of attraction, apapun tekniknya, baik scripting, afirmasi maupun visualisasi. Bagi teman-teman yang sudah menjalankan seperti yang aku sebutkan tadi ya, goalsnya udah clear, kemudian ikhtiar langit lewat riyadhah sholawat istimewa dan juga diselaraskan dengan the law of attraction. Nah, kemudian teman-teman ketemu dengan tanda ini. Nah, tanda apakah itu? Tanda yang aku maksud di sini adalah adanya sebuah tawaran. Tawaran di sini bisa lewat orang, bisa lewat tiba-tiba kita nemu aja gitu ya di internet kah, atau tiba-tiba di jalan atau dimanapun ya, yang dimana tawaran ini akan membuat kita semakin dekat atau berkaitan dengan goals impian yang udah kita tentukan tadi. Tawaran ini bisa berbagai macam bentuknya. Kalau kita emang bener-bener intens banget ya melaksanakan ritual loanya, itu kan menyelaraskan energi. Biasanya kita udah langsung kayak langsung selaras, langsung kayak ngeh kalau ini adalah sebuah tawaran yang emang mendekatkan kepada impianmu dan ini emang sebuah tanda gitu. Nah, tawarannya ini ya bisa kayak misalnya nih kita dapat tawaran kerjasama. Mungkin tawaran kerjasamanya itu sebelumnya kita nggak pernah gitu ya punya pengalaman di hal tersebut. Tapi kalau itu emang kita membuat kita kayak ini bisa nih dijadiin jalan untuk mendekatkan kita sama impian kita misalnya. Nah, teman-teman iyakan tawaran tersebut. Sepanjang tawaran tersebut adalah tawaran dalam kebaikan gitu ya, koridornya ya tentu masih dalam koridor yang baik, tawaran yang baik, tawaran yang emang in halal ways gitu, di jalan kebaikan. Nah, meskipun kita mungkin dari skill kita kayak belum mampu, atau mungkin
misalnya nih ya, tawarannya misalnya kita kayak goalsnya adalah pengen punya rumah, kemudian ada yang menawarkan nih ya, dan mungkin rumahnya itu harganya nggak masuk akal gitu ya di kita, udah iyain aja. Selama itu tawarannya adalah tawaran kebaikan berkaitan dengan impianmu in halal ways, iyain aja. Ada sebuah film kan ya, namanya Yes Man. Nah jadi seseorang di film itu diceritain kalau dia pengen berubah dengan cara selalu mengiyakan setiap tawaran gitu. Mungkin tidak harus 100% selalu diiyakan, paling enggak teman-teman harus aware, harus sadar bahwa kalau emang teman-teman punya kayaknya ini deh sebuah tandanya, kayaknya ini tawaran yang membuat aku deket deh sama impian aku. Nah teman-teman bisa menjadi yes man tersebut atau mengiyakan tawaran tersebut. Dan selama ini ya aku juga kalau ada tawaran tak terduga dan itu emang berkaitan dengan impian aku, 90% aku selalu tanpa mikir panjang aku selalu bilang iya. Misalnya nih ya, ada tawaran kayak kemarin nih, ada goals aku yang kayak umroh gitu ya, ditawarin padahal uang aku masih belum cukup. Udah aku bilang yes aja, iya aja gitu, karena aku ngerasa bahwa oh ini sebuah tawaran yang kalau aku iyakan berarti aku udah kayak mengiyakan kesiapan bahwa aku siap menerima keajaiban tersebut. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman ada tawaran tak terduga, apalagi yang menawarkan itu adalah orang dari masa lalu misalnya, orang yang udah lama nggak berhubungan sama kita, atau orang lama yang udah lost kontak gitu ya, tiba-tiba menghubungi dan memberikan tawaran yang bagus, tawaran tak terduga tapi masih koridornya kebaikan. Nah itu bisa jadi sebuah tanda teman-teman ya. Kalau biasanya kalau aku mendapatkan itu, aku selalu menjadi yes man atau 90% aku mengiyakan. Kak, kenapa kok 90% nggak 100%? Karena kadang ya 10%-nya aku kadang masih memberi jeda gitu, mikir dulu, atau kayak kontemplasi dulu, ini beneran tanda atau bukan. Kalau emang masih ini ragu banget, teman-teman bisa sholat istikharah. Atau kalau aku biasanya ambil Quran random acak gitu ya, buka Quran terus secara acak random terus baca ayatnya, lihat terjemahannya. Semakin kita kayak punya kepekaan, kadang ada sebuah tanda di situ gitu, mau mengiyakan atau menolak tawaran tak terduga tersebut. Nah jadi gitu teman-teman, aware lah dengan sekitarmu. Kalau kamu sudah intens melakukan Riyadhus Shalawat Istimewa dan juga ritual The Law of Attraction, bisa jadi keajaiban itu udah deket sama hidup teman-teman semua. Satu lagi nih teman-teman, jangan sampai saat kita udah deket sama keajaiban tersebut, tanpa sadar kita membuat kita jauh. Nah apakah itu? Udah aku sampein di video yang sebelumnya, yaitu terlalu diumbar, terlalu digembar-gemborkan, entah itu melalui sosial media ataupun lewat omongan gitu ya. Jadi kalau emang merasakan sebuah tanda, teman-teman udah keep in private, tetap kayak low profile, tetap kayak jangan egonya, ego atau nafsunya jangan dibawa gitu. Tetap keep in private, keep in silent, tetap tenang, tetap calm. Nah karena kalau kita terlalu mengumbar, terlalu digembar-gemborkan, itu biasanya ego sudah mulai masuk. Rasa kayak pride, nah energi pride, energi terlalu bangga kan akibatnya nanti sombong, takabur ya. Nah itu akan mengganggu keajaiban itu sendiri ya. Jadi kita udah, kalau emang ada sebuah tanda, kita tetap keep in private, jangan sampai terlalu diumbar. Baru kalau udah kejadian, oke, ini adalah sebuah pengalaman keajaiban, teman-teman silakan share sebanyak-banyaknya supaya orang lain termotivasi atau terinspirasi untuk melakukan kebaikan atau melakukan riyadhus shalawat dan juga ritual loa seperti yang teman-teman udah lakuin. Oke, mungkin itu aja di video kali ini yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam lagi mengenai Riyadhus Shalawat Istimewa dan juga The Law of Attraction, teman-teman bisa ikut kelas online aku, Dream Life Institute, kelas online DLI. Teman-teman bisa langsung daftar ke nomor ini. Atau kalau mau lebih
kayak pingin tahu lebih dulu nih tentang kelas online, teman-teman follow aja Instagram aku di @dnsutari. Di situ ada highlight atau ada sorotan tentang kelas online. Teman-teman kepoin aja apa sih kelas online DLI itu. Nah, jadi mungkin itu aja di video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.